Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah sahabat Nabi Muhammad, Robi'ah bin Ka'ab, menikah dengan fasilitas lengkap dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah sahabat Nabi yang satu ini sangat unik. Tanpa sedikit pun keluar biaya dan modal, Robi'ah bin Ka'ab benar-benar menikah dengan segala kelengkapan infrastruktur dari Nabi Muhammad. Jika Anda pernah mendengar istilah Ahlus Syufah, yakni orang-orang dari berbagai penjuru wilayah yang datang ke Madinah untuk belajar dan derek ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mukim di beranda Masjid Nabawi yang diketuai oleh Abu Hurairah alias Abdurrahman bin Syahrin. Salah satunya adalah Robi'ah bin Ka'ab ini. Memang ada keterangan lain yang menyatakan Robi'ah bin Ka'ab adalah salah satu rewang Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Ahlus Sufah ini hidup dalam keterbatasan. Mereka hidup dari hadiah atau sedekah orang-orang Muslim lainnya, termasuk utamanya dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat masyhur tentang fakirnya Ahlus Sufah ini ialah tatkala Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Hurairah dan semua Ahlus Sufah yang telah berhari-hari tidak makan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyodorkan semangkuk susu, terus diminum secara bergilir begitu rupa. Dengan bagian paling akhir adalah Abu Hurairah yang mereguknya dengan puas hingga kenyang betul. Tetapi susu tersebut tak kunjung habis. Juga dalam riwayat lain, tatkala Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebungkus kurma lalu dimakan secara bergiliran oleh para Ahlus Sufah, dan Abu Hurairah menjadi orang terakhir yang menyantapnya sampai kenyang. Tetapi kurma itu tak kunjung habis. Suatu hari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Robi'ah bin Ka'ab, "Wahai Robi'ah, mengapa engkau tak juga menikah?" Robi'ah bin Ka'ab menjawab apa adanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku tak ingin ibadahku terganggu oleh hal demikian. Lagi pula, siapakah gerangan yang mau menikahkan putrinya denganku dalam keadaan papaku begini?" Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda padanya agar mendatangi si Fulan di sebuah kaum atau keluarga dan menyampaikan maksudnya untuk dinikahkan dengan putrinya atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tunduk, tentu pula senang dan riang, Robi'ah bin Ka'ab pun melaksanakannya. Orang yang didatangi pun berkata, "Selamat datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pulang sebelum terpenuhi hajatnya. Selang waktu, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi pada Robi'ah bin Ka'ab, "Wahai Robi'ah, mengapa engkau tak juga menikah?" Kali ini Robi'ah bin Ka'ab menjawab, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku tak memiliki apa-apa untuk kujadikan mahar." Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda padanya agar mendatangi si Fulan lagi dan menyampaikan maksudnya untuk dinikahkan. Adapun soal mahar akan disediakan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah kepada Robi'ah bin Ka'ab kepada kaum dimaksud dan menyampaikan dawuh dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini Fulan menyatakan bahwa urusan mahar akan disediakan olehnya. Dan untuk ketiga kalinya, selang kemudian Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Robi'ah bin Ka'ab, "Wahai Robi'ah, mengapa engkau tak juga menikah?"
Kali ini Robi'ah bin Ka'ab berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku tidak memiliki apa-apa untuk kujadikan modal walimah." Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda agar Robi'ah bin Ka'ab mendatangi lagi kaum dimaksud dan menyampaikan maksudnya. Adapun soal modal walimah akan disediakan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembalilah Robi'ah bin Ka'ab kepada ketua kaum itu dan menyampaikan maksud dan keterangannya. Ketua kaum itu berkata bahwa semua urusan tersebut akan difasilitasinya lengkap, mulai dari mempelai perempuannya akan disiapkannya, lalu urusan maharnya akan disediakannya, dan pula urusan walimah akan disajikannya. Selang kemudian tak lama Robi'ah bin Ka'ab benar-benar menikah dengan segala kelengkapan komplit tersebut, tanpa sedikit pun dia keluar biaya dan modal. Bahkan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menghadiahinya sebuah kebun yang bersebelahan persis dengan kebun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.